Kau setia. Ku memujimu, memujimu. Kau setia Tuhan, karena Kau sangat baik. Mulialah namamu Yesus, namamu ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan selama hidup. Sekali lagi dengan sungguh katakan, ku bersyukur Tuhan. Kami mau meninggikan namamu Tuhan. Oh, bersyukur. Sebab terima kasih Yesus, Kau setia. Ku memujimu, memujimu. Kau setia Tuhan, karena Kau sangat baik. Mulialah namamu Yesus, namamu ku tinggikan, ku tinggikan, ku agungkan selama hidup. Sekali lagi dengan sungguh katakan, ku bersyukur Tuhan. Kami mau meninggikan namamu Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan bersama, katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Dari awal kita naikkan lagu ini, katakan, Tuhan,
bersama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Katakan tanda mujizat, tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi bersama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Katakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dari awal katakan, Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku. Katakan, murnikan, murnikan dengan Roh-Mu. Bersama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan, oh hidup. Saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Katakan, hidup kami Tuhan menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi bersama, oh hidupku menggenapi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahmu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan, Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Katakan, sebab Kau besar Tuhan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Mari kita puji Allah kita, katakan, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar.
perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi angkat tanganmu, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau Yesus ajaib, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Sekali lagi dengan sungguh katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, haleluya. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti Engkau Tuhan, tiada seperti Engkau. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Katakan, tiada seperti Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Raja segala raja. Sikanamaya Sandani Kakarabu. Mari kita sembah Dia. Mari kita angkat tangan kita. Kita puji namanya, kita sembah, kita agungkan. Oh, haleluya. Kami tinggikan namamu Bapa. Sikanamaya Sikakata Bapa Bapa Bara 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 Bara. Dikakata Tata Bapa 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 Bara 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 Bara. Kami sembah Tuhan, kami sembah Raja, kami sembah ya Allah kami, Yesus, Yesus Tuhan. Dikarabaya sandali bala 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 bala. Penolong kami, penyembuh kami Tuhan, yang melepaskan kami dari segala kesesakan kami. Kami bersyukur Yesus, namamu ajaib, namamu mulia. Dikarabaya sandali bala 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 bala. Kami mau bersorak bagi namamu Tuhan. Kami mau bersuka bagi namamu ya Bapa. Engkau Allah penolong kami. Terima kasih Yesus, gunung batu kami, kota benteng hidup kami Tuhan. Tempat persembunyian kami, tempat perlindungan. Di Karabaya Sanda, di Karabala bala 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 bala. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami juga memohonkan perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat
dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati, tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai bersyukur kepada Tuhan di tengah penderitaan. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kejadian pasal 29. Kita akan baca ayat yang ke-35 bersama-sama. Mari kita baca satu ayat ini bersama-sama. Kejadian pasal 29 ayat yang ke-35. 1, 2, 3. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Firman Allah memerintahkan kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adalah kehendak Allah bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengucap syukur dalam segala hal, bukan hanya ketika mengalami hal-hal yang baik dan menyenangkan, tetapi juga ketika mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Salah seorang yang mempraktekkan hal ini adalah seorang tokoh Alkitab yang bernama Lea, istri Yakub. Yakub adalah adik Esau, cucu Abraham. Ketika ayahnya Ishak
akan memberkati Esau. Atas anjuran ibunya, Yakub dengan tipu daya berhasil membuat ayahnya memberkati dirinya dan bukan Esau. Akibatnya Esau menjadi dendam dan berencana akan membunuh Yakub bila ayah mereka meninggal. Akibatnya Yakub harus mengungsi ke kampung halaman ibunya, menumpang di rumah pamannya yang bernama Laban. Laban paman Yakub mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua bernama Lea, yang muda bernama Rahel. Yakub jatuh cinta kepada Rahel. Karena itu dia bersedia bekerja untuk pamannya selama 7 tahun sebagai mas kawin untuk menikahi Rahel. Setelah membanting tulang selama 7 tahun, Yakub menagih upahnya dan meminta pamannya Laban memberikan Rahel sebagai istrinya. Ternyata Yakub ditipu oleh Laban. Yang dinikahkan kepada Yakub adalah Lea, kakaknya Rahel. Akhirnya, untuk bisa menikahi Rahel, Yakub harus bersedia bekerja 7 tahun lagi untuk pamannya. Sehingga total Yakub harus bekerja selama 14 tahun untuk bisa menikahi perempuan yang dicintainya. Demikianlah Yakub mempunyai 2 orang istri. Lea adalah istri pertama Yakub. Padahal Yakub tidak cinta kepada Lea. Yakub tidak pernah punya rencana untuk menikahi Lea. Rahel adalah istri kedua Yakub, perempuan yang dicintainya, untuk siapa dia bersedia bekerja tanpa upah selama 14 tahun. Bahwa Yakub mempunyai 2 orang istri tidak dapat dijadikan alasan bagi mereka yang ingin mempunyai lebih dari 1 istri. Alkitab adalah Alkitab yang jujur, yang mencatat apa yang terjadi, apa adanya. Tidak mudah bagi Lea untuk hidup sebagai istri yang tidak dicintai oleh suami. Zaman sekarang saja tidak mudah, apalagi zaman dahulu. Namun dari catatan Alkitab dapat disimpulkan bahwa ternyata Lea adalah perempuan rohani. Pertama kali kata syukur disebutkan dalam Alkitab adalah dari mulut Lea. Firman Allah berkata, mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Lea adalah istri yang tidak dicintai dan disia-siakan oleh Yakub. Namun nama-nama yang diberikan Lea untuk anak-anaknya penuh dengan pernyataan iman akan pengharapan, pernyataan iman dan syukur akan kebaikan Tuhan. Lea diberkati dengan 4 orang anak laki-laki. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Anak pertama diberi nama Ruben oleh Lea, sebab nama Ruben menolong mengingatkan Lea bahwa Tuhan telah memperhatikan kesengsaraannya dan suatu harapan bahwa dia akan dicintai oleh suaminya. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Anak kedua diberi nama Simeon oleh Lea. Nama Simeon berasal dari kata sama, yang berarti mendengar. Sebuah keyakinan bahwa iman, bahwa Tuhan telah mendengar aku tidak dicintai. Karena itu Tuhan memberi anak kedua kepada Lea. Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi.
Anak ketiga diberi nama Lewi oleh Lea. Lewi artinya jantung hatiku. Sebuah pernyataan iman bahwa suaminya akan lebih erat dan lebih mengasihi dirinya. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Anak keempat diberi nama Yehuda oleh Lea. Yehuda artinya pujian. Sebuah tekad bahwa Lea akan bersyukur dan memuji Tuhan walau tidak dicintai oleh suami. Kita melihat di sini bagaimana dalam penderitaannya Lea tetap bersyukur kepada Tuhan. Firman Allah berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Karena Lea tetap mengucap syukur walau sedang di tengah-tengah penderitaan, karena tidak dicintai oleh suami, kerohanian Lea tetap terawat dengan baik. Dan karena kasih karunia Tuhan, akhirnya dari keturunan Lea lahirlah Nabi Musa, imam-imam Lewi, Raja Daud, dan raja-raja kerajaan Yehuda, serta Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Riwayat Lea merupakan salah satu contoh penggenapan firman Allah yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang penting bukan apa yang terjadi pada kita. Yang penting adalah apakah kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Bila kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, baik yang positif maupun yang negatif, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Suatu kali, mendiang pendeta David Choyonggi diundang berkhotbah di suatu kebaktian kebangunan rohani di kota San Francisco, California, Amerika Serikat. Di kota San Francisco, mendiang pendeta Cho biasa menginap di sebuah hotel yang sudah menjadi seperti langganan baginya. Bahkan di hotel itu, mendiang pendeta Cho bisa memesan kamar dengan nomor tertentu sesuai keinginannya. Ketika mendiang pendeta Cho akan check-in ke hotel tersebut, alangkah kagetnya mendiang pendeta Cho ketika diberitahu bahwa menurut catatan hotel, tidak ada pesanan mendiang pendeta Cho untuk tanggal itu di hotel itu. Dan pada saat itu, semua kamar di hotel itu sudah penuh terisi oleh tamu yang lain, sehingga tidak ada kamar lain yang dapat diberikan kepada mendiang pendeta Cho. Mendiang pendeta Cho hampir tidak bisa percaya dengan apa yang didengarnya. Segera mendiang pendeta Cho menghubungi dan meminta sekretaris gerejanya untuk memberikan bukti pesanan kamar hotel untuk diperlihatkan kepada penerima tamu di hotel di San Francisco itu. Beberapa waktu kemudian, sekretaris gereja menjelaskan dan memohon maaf kepada mendiang pendeta Cho karena ternyata dia salah pesan. Dia memesan tanggal yang salah. Terpaksa mendiang pendeta Cho mencari hotel yang lain. Tetapi ternyata tidak mudah. Sebab hampir semua hotel sudah penuh diisi oleh penonton dan pendukung pertandingan olahraga yang sedang berlangsung di kota San Francisco pada waktu itu. Akhirnya mendiang pendeta Cho berhasil mendapatkan tempat menginap di lantai 2 sebuah motel, semacam losmen di kota San Francisco.
Setelah berada di kamar losmen, mendiang pendeta Cho mulai berdoa. Dia berkata, "Tuhan, hati saya jengkel dengan kejadian yang tidak terduga ini. Saya tidak bisa berkhotbah dengan hati jengkel seperti ini. Tolong saya Tuhan, damaikan hati saya ya Tuhan." Sementara mendiang pendeta Cho berdoa, tiba-tiba dia merasa goncangan keras. Ternyata ada gempa bumi. Mendiang pendeta Cho segera berlari keluar. Karena dia berada di lantai 2, dia dengan mudah berhasil menyelamatkan diri keluar bangunan. Bila mendiang pendeta Cho menginap di hotel langganannya di lantai yang lebih tinggi, nasibnya belum tentu seberuntung sekarang ini. Ketidaknyamanan yang dialami oleh mendiang pendeta Cho karena sekretaris gereja salah tanggal dalam memesan hotel, ternyata menyelamatkan mendiang pendeta Cho dari bahaya salah satu gempa terbesar yang pernah menimpa kota San Francisco dalam 100 tahun terakhir. Firman Allah berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Firman Allah memerintahkan kita untuk mengucap syukur, bukan saja untuk keberhasilan dan keberuntungan, tetapi juga ketika kita sedang berada di tengah-tengah kemalangan dan penderitaan sekalipun. Sebab dengan berlalunya waktu, kita akan dapat membuktikan bahwa Allah memang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Satu hal lagi yang ingin kita bicarakan, seperti Lea, apakah ada di antara kita yang juga merasa tidak atau kurang dikasihi? Barangkali ada yang merasa Tuhan tidak atau kurang mengasihi dirimu. Mungkin ada yang merasa pasanganmu tidak atau kurang mengasihi dirimu. Barangkali ada yang merasa anak-anak atau keturunanmu tidak atau kurang mengasihimu. Barangkali ada yang merasa orang tuamu tidak atau kurang mengasihimu. Barangkali ada yang merasa teman-teman di sekolah tidak atau kurang mengasihimu. Barangkali ada yang merasa teman-teman di kantor atau pekerjaan tidak atau kurang mengasihimu dan sebagainya. Bagaimana kita dapat menyikapi keadaan seperti ini? Firman Allah mengingatkan kita bahwa paling tidak ada satu pribadi yang selalu mengasihi kita, selalu siap menerima kita apa adanya. Kasihnya kepada kita tidak pernah berubah. Firman Allah berkata, "Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku." Tuhan Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tetapi firman Allah berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Firman Allah ini memberitahu kita bahwa Allah mengasihi manusia dan Allah membuktikan kasih-Nya kepada manusia dengan satu tindakan nyata, yaitu dengan memberikan Kristus telah mati untuk menjalani hukuman dosa manusia. Bukan ketika manusia sudah bertobat, tetapi ketika mereka masih berdosa, ketika mereka sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih itu. Tanggapan yang diharapkan Allah dari manusia adalah bersedia menerima kasih Allah yang dinyatakannya melalui kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya dari antara orang mati. Bila ini menjadi keputusan Anda memutuskan untuk bersedia menerima kasih Allah
dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Akan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Kami akan bersyukur kepadamu Tuhan. Syukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Syukur padamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ketiga yang esa.
Irialabaha lialaba sandatar yalaba kusyai. Syukur kepadamu ya Tuhan. Syukur, syukur, syukur ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dengan apa akan kami balas ya Tuhan segala kebaikan-Mu. Kirialabaha rialaba sandatar. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Irialabaha rialaba sandatar rialaba kusyai. Irialabaha rialaba sandatar rialaba kusyai. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya mohon setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya mohon setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Adalah kehendak Allah bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya ketika mengalami hal-hal yang baik dan menyenangkan, tetapi juga ketika mengalami hal-hal yang kurang menyenangkan, bahkan di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Lea adalah istri Yakub cucu Abraham. Tidak mudah bagi Lea sebagai istri yang tidak dicintai oleh suaminya untuk mentaati firman Allah ini. Namun ketika Lea memutuskan untuk tetap bersyukur di tengah-tengah penderitaannya, Tuhan menghargai iman Lea, sehingga akhirnya Nabi Musa, imam-imam Lewi, Raja Daud, raja-raja kerajaan Yehuda, bahkan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia ini lahir dari keturunan Lea. Mari kita meniru teladan Lea. Mari kita ambil waktu untuk bersyukur kepada Tuhan sekarang ini, baik untuk hal-hal yang menyenangkan maupun dalam keadaan di tengah-tengah penderitaan. Sebab kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Irialamo kakaralaba sandatori alaba kusyai kakaralaba kusyai. Terima kasih Bapa untuk segala berkat rohani di dalam sorga yang kami terima di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau sudah menebus kami, mengampuni segala dosa kami semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan-Mu semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, kami menjadi kepuji-pujian bagi kemuliaan nama-Mu semata-mata karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami, Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu berdiam di dalam kami. Roh Kudus yang adalah jaminan bagi kami bahwa kami akan menerima seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kami milik Allah. Kami sambut Engkau Roh Kudus, Engkau penolong kami, Engkau penghibur kami, Engkau Roh kebenaran yang menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk udara segar, air bersih untuk mandi dan minum. Terima kasih untuk pasangan hidup, anak, cucu, keponakan, dan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk orang tua, paman, bibi, kakak, adik, sepupu, keluarga besar lainnya. Terima kasih Bapa untuk saudara seiman di dalam Kristus
Terima kasih untuk gereja Tuhan dan persekutuan orang percaya yang telah menjadi penghiburan dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa, mujizat yang sudah kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri yang Tuhan sediakan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabat yang sejati, baik di dalam suka maupun di dalam duka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Beberapa orang di antara kita barangkali seperti Lea, engkau merasa tidak atau kurang dikasihi, baik oleh pasanganmu, orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, atau yang lainnya. Namun saya ada kabar baik bagi saudara. Tuhan mengasihimu, Dia menerima engkau apa adanya, dan Tuhan sudah membuktikan kasih-Nya kepadamu dengan menjadi manusia, dengan mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosamu, dengan bangkit kembali dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang kekal dan hidup yang berkelimpahan kepadamu. Karena itu, saat ini saudara memutuskan untuk menerima kasih Allah itu dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Bila ini menjadi keputusan Anda, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Semua orang turut mengucapkannya untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sekarang izinkan saya berdoa untuk Anda. Bapa kami yang di sorga, aku berdoa supaya Engkau menurut kekayaan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan kami semua oleh Roh-Mu di dalam batin kami. Sehingga oleh iman kami Kristus diam di dalam hati kami, dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kami bersama-sama dengan segala orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kami semua dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang mengikuti ibadah ini secara online, kami ucapkan selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami,
dalam ibadah ini kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja seperti yang tertera di layar sekarang ini. Ada 3 cara Anda dapat mengikuti ibadah GSJA Mercy for All. Cara pertama, secara tatap muka di gereja pada 3 kali kebaktian, yaitu jam 8 pagi, jam 11 siang, dan jam 6 sore. Cara kedua, secara online di alamat yang tertera di layar sekarang ini pada 4 kali kebaktian, pada jam 8, 11, jam 3, dan jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Cara yang ketiga, secara online dengan memakai aplikasi Zoom pada jam 11 siang waktu Indonesia Barat. Kode aplikasi Zoom dapat diminta dengan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban, dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita boleh merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-33. Terima kasih kepada semua jemaat yang telah berjuang bersama dalam usaha memberitakan kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Izinkan saya untuk mengucapkan kata-kata berkat ini kepada saudara sekarang ini. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu, dan mereka akan takut kepadamu. Juga Tuhan akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu.
Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur karena sudah 33 tahun Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah dan melayani bersama sebagai anggota tubuh Kristus. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kehormatan untuk melayani-Mu dan mengabdikan hidup kami kepadamu. Siapa kami Tuhan, sehingga kami boleh melayani Engkau, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap orang yang ingin didoakan lebih lanjut, angkat tangan saudara sekarang ini. Pada saat ini kami berdoa buat setiap tubuh yang sakit. Kiranya Tuhan melepaskan urapan kesembuhan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Jamahlah ya Bapa setiap tubuh yang sakit, dan sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan mati tetapi hidup dan akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadilah sembuh, jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Tuhan menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus melembutkan hati yang keras menjadi lahan yang subur bagi benih firman Tuhan. Segala sesuatu yang menghalangi mereka untuk bertobat, kami minta dilenyapkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapa bagi rumah tangga anak-anak-Mu. Kiranya ada keharmonisan, ada kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri di dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Pulihkanlah ya Bapa rumah tangga anak-anak-Mu. Segala masalah Tuhan tolong menyelesaikannya. Juga anak yang sedang sekolah atau kuliah, Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliahnya. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami minta Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan, dan kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Mari Tuhan jauhkan kami dan anak cucu kami dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan tempat tinggal yang layak, dan juga pertemukan anak-anak-Mu yang merindukan pasangan hidup. Tuhan pertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan kiranya mengaruniakan kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia dalam kasih Tuhan kepada anak-anak Tuhan. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, kantor, dan sebagainya, Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Yang dalam kesulitan keuangan, Tuhan tolong. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangannya sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong.
segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tolak dan kami usir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh ragu-ragu, roh bimbang, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh bersungut-sungut. Kami tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menolak dan mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini sebagai doa dan pengabdian hidup kita. Dialah yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus, luar biasa. Memiliki Allah seperti-Mu, kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Yang maha tinggi, Dialah yang maha suci, Dialah Yesus, Raja damai. Yang maha mulia, Dialah yang maha besar, Dialah Yesus,
Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya, Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Hanya bagi-Mu, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allah.
mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh telah kau sediakan